Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Putri Zarita. Saya akan mempresentasikan materi tentang bisnis plan donat kentang. 1. Latar belakang. Setiap daerah memiliki ragam kuliner yang tersendiri, dan pasti di setiap daerah tersebut pasti ada masakan yang terbuat dari kentang. Pada akhirnya saya berinisiatif untuk membuat makanan yang terbuat dari kentang, yaitu donat kentang. Pada awalnya donat hanya terbuat dari tepung terigu, tetapi kali ini saya ingin membuat variasi. Variasi yang saya buat ini adalah donat kentang. Dengan adanya variasi ini, masyarakat atau anak-anak yang mulai tidak suka dengan kentang, namun sekarang semua akan mulai perlahan menyukai kentang. 2. Visi dan misi. 1. Visi. A. Mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan membarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas. B. Membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha wirausaha mandiri. C. Membuat satu mekanisme wirausaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Yang kedua, misi, yaitu menjadi wirausahawan yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usahanya dengan baik di dalam negeri dan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke mancanegara untuk jangka panjangnya. 3. Tujuan usaha. 1. Memperoleh penghasilan atau pendapatan tambahan. 2. Mengisi waktu luang. 3. Memenuhi kebutuhan jajanan untuk masyarakat. 4. Memanfaatkan peluang usaha yang ada. 4. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Memiliki SDM dengan etos kerja yang baik. 2. Memiliki banyak relasi pemasaran seperti pemesanan warung, kantin sekolah. 3. Harga produk ekonomis dan higienis. 4. Inovasi rasa yang berbeda dengan produk lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kurangnya modal untuk menjalankan bisnis ini. 2. Harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, opportunity, peluang atau kesempatan. 1. Mitra kerja yang banyak. 2. Budaya masyarakat yang konsumtif. Yang terakhir, threat atau hambatan, yaitu 1. Banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. 5. Deskripsi usaha. Nama perusahaannya donat kentang, bidang usahanya kuliner, jenis produk yang kami jual saat ini adalah berupa makanan ringan, tanpa menyampingkan kualitas dan lebih memperhatikan kesehatan dari makanan tersebut. Berikut menu yang kami tawarkan dengan berbagai topping. 1. Donat kentang dengan topping keju, topping coklat keju, topping kacang. Lokasi usahanya di Jalan Kasrit, Lolo Gunung Sari, Kuranji. Waktu usaha pagi sampai malam. Keunggulannya yang pertama, bahan baku mudah didapat dari petani lokal dengan harga murah, sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha pembuatan donat kentang. Yang kedua, kentang sebagai bahan dasar pembuatan donat merupakan sumber karbohidrat dan selain itu juga mengandung vitamin B6 dan C serta mengandung serat, ditambah sedikit zat besi serta kalsium. Yang ketiga, proses pembuatannya tidak terlalu rumit dengan biaya yang relatif terjangkau. Terakhir, cita rasa yang unik karena menggunakan bahan baku kentang yang berbeda dengan donat lainnya. Risiko bisnis dan pengelolaannya. Pertama, risiko. 1. Harga bahan-bahan yang selalu mengalami turun dan naik. 2. Adanya persaingan dengan usaha yang sejenis. 3. Tercapainya target produksi. 4. Keterlambatan pasokan bahan. Selanjutnya, pengelolaan. 1. Memiliki tempat langganan untuk membeli barang pokok. 2. Selalu memberi cita rasa terbaik. 3. Memeriksa sebelum membeli. 4. Setiap hari dilakukannya penulisan data penjualan. Yang ketiga, rencana pemasaran. 1. Target pemasaran. Target pemasaran produk donat kentang ini adalah semua kalangan. Selain itu, jika bisnis ini berkembang, saya akan memasarkan produk ini dengan mengikuti event-event dan mengandalkan mulut ke mulut bagi konsumen yang sudah pernah membeli produk saya ini. 2. Wilayah pemasaran, yaitu di dekat sekolahan, tempat umum, dan dititipkan di warung-warung. 3. Situasi persaingan. Terdapatnya banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kita. Bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita, tanpa membuang pesaing merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun kekeluargaan harus tetap terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing. Dengan cara menaati peraturan dan undang pasar yang telah ditetapkan. 4. Jumlah dan harga produk. Dalam sehari kami memprediksi dapat membuat dalam kapasitas 50 kotak donat sama dengan 200 biji donat. Satu kotak berisi 5 donat dengan berbagai rasa dan varian topping. Dan harganya per porsi yaitu Rp10.000, terdiri dari berbagai rasa dan topping.
Harga tersebut terbilang relatif murah dan dijangkau. Keempat, rencana produksi. Satu bahan bakunya 500 gram tepung terigu, setengah sendok makan ragi instan, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, 150 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan, 1 butir telur, 115 ml air es, 30 gram margarin, 1 sendok teh garam, minyak goreng, dan untuk bahan toppingnya ada coklat, mie seres, kacang, dan keju. Selanjutnya cara membuat donat kentang. Yang pertama, campur tepung terigu, ragi instan, gula pasir, susu bubuk, dan baking powder sampai rata. Tambahkan kentang dan uleni rata. Yang kedua, masukkan telur dan air es sedikit-sedikit sambil diuleni sampai kalis. Tambahkan margarin dan garam. Uleni sampai elastis, diamkan 15 menit. 3. Kempiskan donat, timbang masing-masing 30 gram. Bulatkan dan diamkan 10 menit. Keempat, pipihkan adonan, lubangi tengahnya, letakkan di loyang yang ditabur tipis tepung terigu. Diamkan selama 45 menit sampai mengembang. Yang kelima, goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang dan dinginkan. Yang keenam, oles donat dengan berbagai varian tepung, dengan berbagai varian topping. 2. Alat atau teknologi. Pertama, kompor dan tabung, 2 wajan, 3 baskom, 4 spatula, 5 regulator gas. Yang keenam, saringan minyak. Dan untuk proses produksinya itu, untuk proses pembuatan cukup mudah dan bisa menggunakan peralatan yang sudah ada di rumah. Misalnya baskom, wajan, sendok, dan lain-lain. Tidak ada pengeluaran untuk sewa tempat, karena pemasaran tidak menggunakan outlet tetapi hanya dititipkan dan dijual di rumah lebih praktis dan menghemat biaya. Sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan biasanya dalam produksi donat yang dilakukan dibantu oleh saudara. Dan kapasitas produksi. Kami memproduksi kentang setiap harinya sebanyak 50 kotak donat, sama dengan 200 biji donat. Satu kotak berisi 5 donat dengan berbagai rasa dan varian topping. Namun apabila ada event tertentu, kami memperbanyak produksi kami dibanding hari biasanya. Selanjutnya kelima, rencana keuangan. 1. Aspek modal. A. Bahan baku untuk 50 porsi per hari. Jenis pengeluarannya tepung terigu dengan jumlahnya 2 buah, harganya 9.000, jadinya 18.000. Ragi instan 3 pak 1.000, jadinya 3.000. Gula pasir 140 gram, harganya 4.000, totalnya 4.000. Susu bubuk 60 gram, harganya 5.000, jadinya totalnya 5.000. Baking powder 1 pak 1.000, totalnya 1.000. Kentang 600 gram 12.000, jadinya 12.000. Telur 4 buah 1.500, totalnya 6.000. Margarin 8.000, 2 buah 16.000. Garam 2.000, 1 buah 2.000. Minyak goreng 14.000, 3 kilo 42.000. Coklat 13.000, 1 batang 13.000. Mie series 10 pak 3.000, 10.000 3 pak 30.000. Gula bubuk 10.000 3 pak 30.000. Keju 23.000 3 pak 69.000. Kacang 31 kilo 30.000. Totalnya 281.000. Yang keterangannya, produksi dan biaya per hari 50 kotak donat yaitu sama dengan 200 donat kentang, yaitu 281.000. Dan untuk per bulannya 1.500 kotak atau 6.000 donat kentang, biayanya 8.430.000. Yang B, kebutuhan modal. Biaya investasi, pengeluarannya kompor tabung 450.000 1 buah, totalnya 450. Wajan 120, 2 buah 240. Spatula 15.000 1 buah 15.000. Baskom 20.000 1 buah 20.000. Regulator gas 150 1 buah 150. Saringan minyak 8.000 2 buah 16.000. Jadi totalnya 891.000. Dan untuk biaya operasional per bulannya, bahan baku 281.000, untuk sebulan jadinya 8.430.000. Dan kardus pembungkusnya 500.000,
sebanyak 1.500 lembar, jadinya 750.000. Biaya air 150, 1 bulan 150. Biaya listrik 40.000 1 bulan 40.000. Jadi totalnya 9.370.000. Dan ditotalkan semuanya jumlah biaya produksinya yaitu 10.261.000. Dan yang C, proyeksi pendapatan dan biaya. Yang pertama penjualan donat dengan harga 10.000 dengan jumlahnya 1.500 dalam 1 bulan dapat mencapai 15 juta. Yang kedua, biaya produksinya seperti bahan baku 30 hari 281.000 selama 1 bulan yaitu 8.430.000. Kardus pembungkus 500 buah 1.500 750. Biaya listrik 1 bulan 150.000. Air 1 bulan 40.000. Kompor tabung 450 1 buah 450.000. Wajan 2 buah 120 jadinya 240. Spatula 1 buah 15.000 jadinya 15.000. Baskom 1 buah 20.000. Regulator gas 1 buah 150.000. Saringan minyak 2 buah 8.000 jadinya 16.000. Jadi total semuanya 10.261.000. Dan dari kesemua itu kita mendapatkan keuntungan yaitu 4.739.000. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.